Shalom. Sekali lagi salam. Jadikan Kristus yang bangkit sebagai yang terutama. Jadikan Kristus yang bangkit sebagai yang terutama. Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita kenal dengan nama Mahatma Gandhi. Kalau kita belajar sejarah, kita akan kenal nama Mahatma Gandhi, sosok pribadinya di dalam kehidupannya di India. Mahatma Gandhi ini seorang tokoh pejuang, bapak proklamator bangsa India. Dia seorang beragama Hindu. Dia taat menjalankan ajaran agama Hindu. Tapi ada satu yang menarik dari Mahatma Gandhi. Dia sangat menjiwai ajaran Tuhan Yesus tentang cinta kasih dan perdamaian. Sehingga semangat perjuangan Mahatma Gandhi dikenal dengan satu kata, ahimsa. Ahimsa itu artinya tanpa kekerasan. Kenapa dia menyampaikan ajaran atau semangat perjuangan yang sangat terkenal tanpa kekerasan? Karena keluargaku, dia terinspirasi dari 10 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dicatatkan dalam Injil Matius pasal 5. Saya pernah membaca salah satu buku karya Bapak Andar Ismail dari Seri Selamat. Dia katakan begini tentang Mahatma Gandhi. Setiap pagi ketika Mahatma Gandhi akan mengawali segala aktivitasnya dalam satu hari, Mahatma Gandhi akan mengucapkan ucapan bahagia menurut Injil Matius pasal 5 yang merupakan ajaran Yesus. Karena itu Bapak Andar Ismail memberikan julukan kepada Mahatma Gandhi. Julukannya seperti ini. Mahatma Gandhi itu adalah seorang Hindu, tapi dia sangat Kristiani. Mahatma Gandhi seorang Hindu yang sangat Kristiani. Kalau Mahatma Gandhi ketika dia akan mengawali hidupnya, dia akan mengawali aktivitasnya, itu dia baca ucapan bahagia. Dia baca ajaran tentang Yesus sebelum dia beraktivitas. Dia seorang Hindu, tapi dia mengawali aktivitasnya dengan ajaran Yesus. Bagaimana dengan kita yang Kristen? Kalau seorang Hindu menjalani dengan ajaran Yesus dalam 10 ucapan bahagia, bagaimana dengan kita ketika kita mengawali hari-hari kita? Sebelum kita melakukan aktivitas, mungkinkah kita melakukan sedikit teladan dari Mahatma Gandhi dengan mengingat Tuhan kita sebelum kita melakukan berbagai hal di dalam perjalanan hidup kita? Kalau Mahatma Gandhi seorang Hindu bisa, seharusnya kita orang Kristen jauh lebih bisa memberikan teladan dengan menempatkan posisi Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Kalau sepanjang kehidupan kita meraih banyak keberhasilan, kita meraih berkat-berkat Tuhan, itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di hidup kita. Ketika kita semua belajar menempatkan hubungan dengan Tuhan Yesus pada tempat yang utama. Prioritas hidup kita mesti menempatkan posisi Tuhan Yesus lebih utama dibandingkan apapun di dunia ini. Coba kita melihat kehidupan keseharian kita. Mungkinkah Yesus menjadi prioritas yang terutama? Kata terutama itu adalah yang paling utama di hidup kita. Mungkinkah sampai dengan hari ini di perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus menempati tempat nomor 1, bukan nomor 5, bukan nomor 10, bukan nomor lainnya, tapi Kristus menjadi yang utama, yang nomor 1 di hidup kita.
Apa yang menjadi prioritas hidup kita, kekasih-kekasih Tuhan sekalian? Hari ini apa yang paling penting dalam hidup kita? Apa yang menjadi yang paling utama di hidup kita? Tetapi catatan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 memberikan gambaran berharga. Siapa yang patut menjadi yang prioritas di hidup kita? Bukan yang lain. Tetapi jawabannya yang harus menjadi yang terutama di hidup kita hanyalah Yesus Tuhan yang bangkit itu. Kalau kita cermati catatan surat Kolose, memang surat Kolose ini di jemaat waktu itu mereka mempertanyakan keilahian Yesus. Kondisi jemaat waktu itu mempertanyakan, betul kok Yesus benar-benar Tuhan. Kondisi di Kolose waktu itu bertanya-tanya, apa benar Yesus itu adalah Allah? Dan ketika Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat yang meragukan posisi Yesus sebagai Allah dan Tuhan, dia mengirimkan suratnya. Dia memberikan jawaban yang menghapus keraguan jemaat pada saat itu, yang sementara mempertanyakan tentang keilahian Yesus Kristus. Jawaban yang diberikan luar biasa. Kalau kita cermati catatan surat Kolose tadi, Rasul Paulus bilang begini, Yesus Kristus itu benar-benar Allah. Apa buktinya? Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung dari segala yang diciptakan. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Kata sulung itu penting. Anak sulung itu penting. Orang pertama sebagai pendiri gereja, sulung pendiri gereja itu penting. Yang namanya sulung itu penting. Kenapa sulung itu berharga? Ketika ini dilekatkan pada pribadi Yesus, Yesus menjadi sulung, artinya Yesus adalah yang utama. Yesus prioritas dalam waktu, tapi prioritas dalam tempat atau posisi. Posisi Tuhan Yesus ini tidak bisa digeser oleh apapun. Yang bisa kita jadikan sebagai yang utama dalam hidup dan iman kita. Ayat 18 jelas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala kita. Yang sulung, yang paling pertama. Yang pertama kali bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kalau kita ingat catatan yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Yesus telah mengalahkan maut. Ia memang mengalami kesengsaraan. Ia memang mati untuk menanggung dosa kita. Tapi dia hidup dan bangkit. Karena ia berkuasa atas alam semesta. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Bapak Pendeta Stephen Tong pernah bilang kalimat begini. Di saat Yesus mati, dia manusia 100%. Di saat Yesus mati, menunjukkan dia manusia 100%. Tapi di saat Yesus bangkit, di saat Yesus hidup, dia Allah 100%. Saya ulangi pernyataan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Saat Yesus mati, dia manusia 100%. Tapi saat dia hidup dan bangkit, dia adalah Allah 100%. Adakah kekasih-kekasihku sekalian, kita yakin akan keilahian Yesus sebagai yang utama dalam perjalanan hidup dan iman kita? Ataukah tanpa kita sadari, puluhan tahun mengiring Yesus, tapi kita kemudian bertanya, betul kok Yesus yang patut kita imani? Betul kok Yesus harus dijadikan sebagai yang utama? Benar, karena catatan Alkitab dalam surat Kolose menegaskan posisi iman kita. Kristus punya sejumlah keutamaan. Kristus itu terlalu luar biasa, melampaui akal dan pikiran kita dalam kealahannya. Semakin kita berpikir dengan otak kita tentang Yesus, kita akan mendapati kita terbatas.
Tapi catatan Alkitab memberikan gambaran tentang keutamaan Kristus yang mengajarkan kita untuk menempatkan Kristus pada posisi yang terbaik di hidup kita. Keluargaku yang diberkati Tuhan, hari ini 13 April 2020, kita ada dalam perayaan syukur Paskah, atau sebutan lain Paskah kedua. Paskah di hari kemarin, syukur Paskah di hari ini. Kenapa kalau ada hari raya yang kena dengan hari Minggu selalu diikuti dengan kata syukur Paskah? Di depannya itu selalu ada kata syukur. Supaya ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, ingat bersyukur. Kalau Kristus hidup, Kristus bangkit untuk kita, bersyukur. Di hari ini sebenarnya kita sebagai orang Kristen di seluruh dunia mau menyatakan, terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Kristus yang memberikan semangat dalam perjalanan hidup dan iman kami. Dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Perikop keutamaan Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kita renungkan dalam syukur Paskah di tahun 2020. Apa refleksi iman yang berharga bagi kita? Kekasih-kekasihku sekalian, belajar mengenal Kristus, karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Punya waktu kenal Tuhan, punya waktu mengenal Yesus, karena hanya di dalam nama Yesus keselamatan dianugerahkan Tuhan di hidup kita. Dalam surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose, ia menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalimat ini penting. Yesus itu posisinya unggul, lebih dari segala sesuatu, karena melalui Yesus Kristus kehidupan kita diingatkan untuk senantiasa mengingat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Banyak yang kita jumpai hari ini di abad ini, prioritas orang percaya sudah melenceng jauh dari Tuhan. Tuhan bisa juga mengingatkan kita lewat virus corona. Ketong semua melenceng jauh dari Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kita, panggil pulang kita, supaya kita kembali belajar mengenal Kristus yang bangkit. Sadarkah kita, keluargaku, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan di hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan sapa-sapa. Kita butuh Tuhan, karena Dia pengendali dalam hidup kita. Tapi ironis itu hal yang bertolak belakang. Sangat ironis kalau di hari-hari ini ada orang Kristen yang rela meninggalkan imannya dan berpaling pada yang lain. Sedih. Orang bisa saja menukar iman terhadap Tuhan Yesus, menukarkannya dengan jabatan. Orang tukar iman dengan harta kekayaan. Orang tukar iman dengan ketenaran. Orang tukar iman dengan jodoh. Orang bisa tukar iman dengan berbagai hal lainnya yang tidak lagi menempatkan Kristus sebagai yang utama. Keluargaku, kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, bagian itu indah untuk kita renungkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan kepada kita, tidak ada nama lain yang membuat kita selamat selain nama Yesus. Amin. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup kita selain nama Yesus. Kalau Yesus menyelamatkan kita, miliki waktu
rahmatnya, pertolongannya, dan banyak hal lain yang dapat kita pelajari dari hidup Kristus. Kalau demikian, keluargaku yang diberkati Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kepastian keselamatan. Bapak, mama, anak-anak yakin kok kita selamat dalam Kristus? Yakin. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ini pengharapan dalam iman kita. Ini kepastian hidup beriman kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah setengah-setengah melayani Tuhan. Karena dia yakin, karena Kristuslah ia dianugerahkan keselamatan di dalam Yesus yang bangkit, di dalam Yesus yang hidup. Keluargaku, hanya ada satu nama yang menyelamatkan kita. Hanya ada satu nama. Satu nama itu tidak lain dan tidak bukan adalah nama Yesus. Kenal dia seperti ibadah yang kita lakukan hari ini. Hari ini syukur Paskah. Tapi lagi-lagi, apakah semua ingat hari ini untuk beribadah? Mungkin tidak semua. Ada orang lain di sudut dunia yang lain, sementara sibuk dengan dunia. Tapi kita sementara ambil waktu belajar kenal Kristus yang bangkit. Hal berikut yang mau saya sampaikan kekasihku sekalian, nats pembimbing kita di ayat 23. Ayat 23. Rasul Paulus memberikan teladan. Tetap bersukacita meski mengalami penderitaan. Tetap bersukacita meski dalam penderitaan. Coba kita ingat tokoh Saulus sebelum dia berubah menjadi Paulus. Bagaimana latar belakang hidupnya? Saulus itu luar biasa kejam. Saulus itu pembunuh kelas kakap. Saulus itu penganiaya pengikut Kristus yang luar biasa. Tapi saat dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hidupnya berubah 180 derajat. Berubah total. Dari seorang penganiaya, ketika berjumpa dengan Kristus, dia berubah menjadi pemberita Yesus yang bangkit. Kalau dilihat dari latar belakang kehidupan Paulus, dia layak dibinasakan. Kok hidup ancur model begitu? Tetapi tidak. Alkitab memberikan gambaran bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Pertobatan yang spektakuler. Dan Paulus, sebagai tanda kasihnya kepada Kristus, dia rela menderita untuk Kristus. Dengan dia menunjukkan kualitas pelayanannya. Keluargaku, Paulus punya catatan penderitaan ini banyak dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia harus dipenjara. Dia mengalami banyak hal yang tidak enak. Tetapi dia menunjukkan kualitas pelayanannya. Sekalipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tidak berhenti memberitakan tentang Injil. Sekalipun dia berhadapan dengan penderitaan yang hebat, dia tidak berhenti untuk menceritakan tentang Yesus yang bangkit. Dia tidak berhenti untuk menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Di sini saya melihat semangat Rasul Paulus yang mulai jarang kita temukan di abad ini. Rasul Paulus ini tidak goyah. Rasul Paulus tidak patah semangat ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat dalam pelayanannya. Kasih Paulus terhadap Kristus mendorong dia untuk tetap sukacita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Tidak mudah orang bisa tetap bersukacita dalam penderitaan. Kalau orang alami penderitaan, senyum susah. Sekali lagi, kalau orang mengalami pergumulan dan beban hidup yang sangat berat, senyum susah. Mau bekerja susah. Mau batogor dengan orang susah. Orang Kupang bilang muka sonangka. Karena ada pergumulan berat yang dipikul. Tapi Paulus tidak. Ketika dia berhadapan dengan pergumulan
sukacita dari hati tetap ada. Dia tetap bersukacita menjalani hidup dan pelayanannya. Ayat 23 menyampaikan kepada kita, terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser oleh dari pengharapan Injil. Singkatnya, Rasul Paulus telah mempersembahkan hidupnya secara total. Sebagai bagian dia mensyukuri kasih karunia Allah di hidupnya. Bagaimana dengan kita, keluargaku? Apakah kita akan tetap bersukacita saat hadapi berbagai pergumulan hidup yang berat? Apakah kita akan tetap memandang kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Sekalipun ada ancaman virus corona, jangan sampai kita kehilangan sukacita dalam Tuhan. Kalau Paulus sanggup bertahan dan tetap bersukacita, kita pun tetap bisa bersukacita. Tetap senyum meski ada masalah. Tetap melakukan aktivitas dengan semangat meskipun ada pergumulan. Tetap semangat sekalipun ancaman virus corona melanda dunia. Tetap semangat, tetap teguh dan jangan goyah. Karena Kristus bangkit, karena Kristus hidup. Di hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada penderitaan yang sementara dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Kehidupan rumah tangga yang berantakan, pendidikan anak-anak yang putus di tengah jalan. Ada sejumlah orang yang di PHK karena dampak virus corona. Mereka mengalami penderitaan. Mungkinkah mereka tetap senyum? Ataukah tidak? Kita sebagai orang Kristen belajar dari Rasul Paulus, tetap bersukacita sekalipun penderitaan berat kita alami. Hal yang terakhir, keluargaku yang diberkati Tuhan, utamakan Kristus yang bangkit dalam perjalanan hidup kita. Utamakan Kristus, tempatkan dia sebagai yang utama dalam perjalanan hidup kita. Apakah gampang? Tempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Gampang kok sonde? Son gampang. Sonde gampang menempatkan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Tapi orang yang menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup akan menjadikan kita sebagai pribadi yang berbahagia. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai yang utama, taruh di pikiran kita pikiran Kristus. Taruh di hati kita hati seperti Kristus. Taruh di perkataan kita perkataan seperti Kristus. Taruh di perbuatan kita perbuatan seperti Kristus. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai yang utama. Karena ayat 19 menyatakan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Tidak ada yang kurang dari Yesus. Yesus itu sangat sempurna. Dan kepadanya kita menempatkan kehidupan kita. Kepadanya kita menerukan perjalanan hidup kita. Siapa yang sementara paling penting di hidup kita? Pasangankah? Anak-anakkah? Keluargakah? Rekan kerjakah? Teman-teman kita kah? Siapa yang sementara menjadi yang terutama? Saya mau katakan kekasih-kekasihku sekalian, jadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Hendaklah kita menempatkan Kristus di posisi paling penting di hidup kita. Siapapun orang yang paling penting di hidup kita, dia tidak seberharga posisi Yesus. Mau pacar kok, mau keluarga kok, mau atasan kok, mau teman kok, mau siapapun, mereka bukan yang utama. Hanya Kristus yang mesti ditempatkan sebagai yang utama. Jangan pernah menomorduakan Tuhan
karena kita takut pada orang lain. Kadang ketong takut dengan orang, ketong nomor duakan Tuhan. Jangan. Tuhan harus tetap ada pada posisinya sebagai yang utama. Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan. Memang tidak mudah bagi kita, tapi bangunlah komitmen untuk menjadikan posisi Yesus sebagai posisi yang paling utama di hidup kita. Kalau Yesus hidup, kalau Yesus bangkit, kalau kita hayati hari ini, syukur akan kebangkitannya. Maukah kita menempatkan Yesus sebagai yang utama di hidup kita? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus segalanya dalam hidup kita. Selamat menempatkan Kristus sebagai yang utama. Selamat bersyukur untuk kebangkitan Kristus di hidup kita. Amin.